Halo semuanya, Ultraman Blazar episode 2 sudah tayang. Di episode kedua ini, Ultraman Blazar akan berhadapan dengan kaiju akuatik yaitu Gedos. Di episode ini juga, Scar dibentuk dan akan memulai aksi pertamanya. Episode ini juga bisa dibilang beda banget dari episode sebelumnya. Kenapa bisa begitu dan bagaimana ceritanya? Ayo kita masuk ke pembahasan Ultraman Blazar episode 2, pria yang membuat Scar. Episode diawali dengan Gento yang bertemu dengan seseorang. Dia adalah Haruno Retsu, pimpinan utama staf. Ternyata Retsu mengamati kinerja Gento pada operasi di episode pertama, yang sayangnya tidak berjalan mulus. Retsu memberitahu kalau telah dibentuk tim untuk menginvestigasi juga membinasakan kaiju. Nama dari tim khusus itu adalah Scar. Gento ditunjuk sebagai kaptennya. Retsu bertanya apakah Ultraman adalah sesuatu yang harus dihabisi oleh Scar atau tidak. Gento menjawab kalau Ultraman itu telah membantu mereka. Namun Retsu ingin agar Ultraman menjadi subjek investigasi Scar. Tiba-tiba Gento mendapatkan penglihatan. Gento menyebut Ultraman itu sebagai Ultraman Blazar. Berganti di lautan, seorang kakek dan dua rekannya akan memancing. Si kakek takut karena terdeteksi kaiju Gedos. Rekannya tidak percaya sampai Gedos muncul sendiri di depan mereka. Beralih ke kafe, Gento sedang memeriksa berkas yang diberikan Retsu. Berkas itu berisi identitas para anggota Scar yang telah dipilihnya. Tiba-tiba seorang perempuan cantik duduk di depan Gento, meminum minumannya dan mulai memesan. Gento pun akan pergi. Tiba-tiba perempuan itu memberitahu kalau seharusnya Bazanga diserang di bagian hidung. Setelah memeriksa berkas, ternyata perempuan itu adalah anggota Scar juga, yaitu Emi Aobe. Emi bercerita kalau ternyata Retsu memang secara khusus memilih Gento sebagai kapten. Emi juga menceritakan tentang serangan yang dilakukannya pada Bazanga. Sekarang dia akan menjadi intel Scar. Mereka pun akan pergi mencari anggota Scar yang lain. Tapi sempat-sempatnya mereka rebutan bayar makanan. Pertama, Gento dan Emi bertemu dengan Teruaki. Gento ingin agar Teruaki menjadi wakil kaptennya karena dia menjalankan tugasnya dengan baik dan bisa menganalisis dengan tenang. Lalu Gento meminta agar Teruaki menandatangani berkas. Namun bisa-bisanya Teruaki riweuh soal pulpen. Kedua, Gento dan Emi menemui Andri yang sedang berlatih karate. Andri senang bisa berada di bawah pimpinan Gento. Saat akan tanda tangan, Andri malah riweuh soal alas. Andri menggunakan punggung Gento sebagai alas, tapi malah ketusuk. Emi hanya bisa melihat. Saat akan pergi, Gento malah menusuk Emi seperti yang dilakukan Andri. Ketiga, Gento dan Emi akan menemui Bando. Namun karena tempat itu berisik, akhirnya mereka mengobrol sambil teriak-teriak. Tapi ternyata Bando sudah dipindah tugaskan. Gento pun kesal kepada Retsu yang malah memberikan berkas lama. Di lautan, Gedos ternyata akan menyerang sebuah kapal barang. Kembali ke Gento dan pasukannya, kini mereka sudah berseragam. Mereka mendapatkan outpost bergerak berupa mobil van yang disebut Scar Mob. Andri akan meningkatkan perangkat pada mob. Sedangkan Gento ingin agar dirinya dipanggil dengan nama panggilan ketika ada di luar. Jika tidak, dia tidak akan menjawab. Lanjut ke Scar CP atau Scar Command Post. Rupanya mereka banyak mendapat persenjataan baru. Tiba-tiba Scar mendapat panggilan. Panggilan itu berasal dari Retsu. Seekor kaiju telah menenggelamkan kapal. Scar diminta bersiaga dan mengumpulkan informasi. Emi menyebut kaiju itu sebagai Gedos. Mereka pun menyalakan TV. Terlihat kakek nelayan di awal episode yang diwawancarai. Gento menugaskan para anggotanya. Emi ditugaskan mengumpulkan informasi sedangkan Andri menyiapkan mob. Teruaki mendapat kabar kalau unit kapal selam mengalami kerusakan. Pasukan lain dikirimkan dan akan melumpuhkan Gedos. Beralih ke Emi dan para nelayan, mereka hanya bisa memandangi usaha pasukan militer. Namun ternyata gagal juga. Di Scar CP, Retsu menelpon dan ingin agar Gedos yang akan ke daratan dihabisi sebelum sampai ke pemukiman. Gento menjawab kalau dirinya dan pasukannya kurang anggota, senjata, dan latihan. Sialnya, Retsu malah menyerahkan semuanya itu pada Gento. Di luar, Gento menemui Andri. Perangkat mob ternyata sudah disiapkan sebelum Andri akan menyiapkannya. Gedos kini sudah sampai ke pelabuhan. Gedos memakan pasta ikan di pabrik dekat sana. Gento menyiapkan senjata dan datang ke lokasi. Dari CP, Teruaki memberitahu kalau Gedos memakan makhluk akuatik setempat, lalu ke darat dan memakan habis semua makanan di kota. Serangan yang dilancarkan pada Gedos tidak berguna.
Setelah dia mati, Gedos ternyata memancarkan gas panas. Dengan nekat, Gento maju sendirian, sedangkan Emi meminta agar pasukan udara menghentikan tembakan karena ada Gento di sana. Gento ingin menyerang bagian di mana Gedos mengeluarkan udara panas. Tapi suenya itu kakek nelayan bukannya pergi, malah bermaksud mendekati Gedos dan menyerangnya dengan tombak. Saat Gedos berdiri di depannya, si kakek malah pingsan. Tiba-tiba Gento kepanasan karena ternyata itu adalah ulah Blazar Stone. Blazar Breath juga muncul. Gento pun akan berubah, tapi tidak berubah-berubah karena Gento lupa menekan triggernya. Ultraman Blazar pun muncul dan akan menghadapi Gedos. Pertarungan yang cukup sengit pun terjadi. Keduanya bisa dibilang imbang. Hingga Blazar dicekik oleh Gedos dengan jambulnya yang ternyata bisa memanjang, lalu menyetrumnya. Dengan bantuan Emi dan Anri, jambulnya pun bisa dipatahkan. Blazar akan membunuh Gedos dengan Spiral Burret. Namun, Gedos malah kembali ke lautan. Bukannya dikejar, Blazar malah cosplay jadi nelayan. Spiral Burret diubah menjadi alat yang mirip dengan alat pancing. Blazar pun memancing Gedos dengan Spiral Burretnya. Sampai akhirnya Gedos berhasil dipancing. Spiral Burret diubah kembali dan digunakan untuk menghabisi Gedos yang membuatnya menjadi ikan bakar. Gedos berhasil dikalahkan dan Blazar pun pergi. Emi pun akhirnya kembali ke Scar setelah mengemban tugas. Di tempat lain, Gento dan pasukannya datang ke suatu tempat. Mereka bertemu dengan Bando dan Retsu. Ternyata Bando lah yang mempersiapkan mob. Bando ternyata sudah bergabung dengan Scar sebelum mereka. Mereka masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan senjata robot yaitu Earth Garon. Retsu ingin Scar memusnahkan Kaiju dengan Earth Garon sebelum Ultraman melakukannya. Episode ini pun selesai. Episode 2 ini jauh banget nih dari episode pertama. Cerita di episode kedua ini juga tergolong santai dan juga lucu. Oke, mungkin segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya.